Jadi efeknya ini STNK itu nanti sampai diblokir kalau dalam kurun waktu 15 hari tidak melakukan pembayaran. Betul sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu lagi bersama saya Julius Efrain untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Salam presisi. Nah, kali ini sahabat Humas Polda Sulteng, kita akan membahas topik yang memang saat ini lagi dipersiapkan begitu, karena ini akan berkaitan dengan persiapan dari e-tilang atau tilang elektronik yang akan berlaku pertanggal 22 September 2022. Nah, tentunya nanti kita akan mengajak sahabat Humas Polda Sulteng seperti apakah kemudian menyimak apa yang kemudian harus kita persiapkan, bagaimana kemudian kita berkendara dengan baik, ya apa-apa saja yang harus kita lakukan dan seperti apakah bentuk penilangannya serta bagaimanakah dengan sistem dendanya. Nah, kali ini pun juga kami akan live melalui tayangan Facebook kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Dan untuk membahasnya itu saya sudah hadir bersama dengan Pak Hasanuddin, ya, beliau merupakan Kasubdit Gakum di Lantas Polda Sulteng, tepatnya AKBP Hasanuddin SHMH. Pak Hasanuddin, kita salam dulu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ini persiapannya seperti apa ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah. Betul sekali apa yang disampaikan tadi Pak Ilyus, bahwa dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-67, tepatnya pada tanggal 22 September tahun 2022. Artinya besok begitu, Pak, besok, ya? Ya. Nah, besok hari. Jadi terima kasih bahwa Polda Sulawesi Tengah saat ini telah memiliki penegakan hukum dengan sistem ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Oke. Yaitu sistem penegakan hukum terhadap masyarakat di bidang lalu lintas berbasis teknologi. Kemudian khusus untuk Polda Sulawesi Tengah itu ada 4 titik. Ada 4 titik nanti, Pak. Khususnya di Kota Palu. Ya. Jadi kami harapkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, bahwa ada 4 titik. Ada 4 titik penempatan kamera ETLE yang statis. Yang pertama itu ada di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Oke, atau kita kenal dengan jalur 2 begitu, Pak? Jalur 2. Ada 2, jadi di sebelah Donald, ya, sama dari Muhammad Yamin Selatan. Jadi dia mengambil dari arah Basuki Rahmat, dari bandara mengarah ke Muhammad Yamin. Itu yang kedua. Yang ketiga ada di depan kantor gubernur. Kemudian keempat ada lagi di Gajah Mada. Itu tepatnya di traffic light Bank BNI, ada satu di sana. Kemudian ada lagi yang lebih tercanggih lagi, terbaru lagi, ada istilah kamera handheld. Wah, jadi handheld ini seperti apa nih, Pak Hasanuddin? Jadi anggota menggunakan kamera ini pada saat melaksanakan patroli, pada saat melaksanakan pengaturan. Jadi dia menggunakan HP. Handphone artinya gadget masing-masing anggota tersebut. Memang ada HP handphone tersendiri. khusus. Ya, handphone khusus. Yang dari Korlantas. Kemudian pada saat pengambilan gambar, baik yang statis maupun patroli, setelah pengambilan gambar itu terkumpul di back office Polda Sulawesi Tengah. Dari situ nanti diambil gambarnya, diambil gambar, kemudian diverifikasi anggota di back office di RTMC Polda Sulawesi Tengah. Nah, nanti kita lihat di situ cara mengcapture ini bagaimana, karena kamera ETLE ini baik yang statis itu bekerja selama 1 kali 24 jam. Yang 4 titik tadi, Pak Hasanuddin. Itu kita sebut dengan kamera ETLE. Itu di 4 titik kerjanya itu 24 jam. Nah, kemudian kalau untuk kamera handheld sendiri? Kalau kamera handheld itu pada saat melaksanakan anggota patroli. Artinya kamera ini digunakan pada saat melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian pelanggar yang tidak tercapture yang 4 kamera tadi, inilah yang dipakai. Artinya kalau statis itu kan hanya di tempat saja. Kalau patroli pindah-pindah. Jadi harapan kami kepada masyarakat, mari kita berusaha untuk melengkapi diri.
melengkapi diri, kemudian kendaraan kita. Kemudian pada saat kita mau mungkin perjalanan jauh, paling tidak kita harus siap diri. Siap diri itu apa? Kelengkapan diri kita, kesehatan kita bagaimana. Baik. Ya, Pak. Oke, nah sebelum kita jauh apa yang kemudian akan menjadi kelengkapan diri dan seperti apakah bentuk penilangannya, serta ini kalau tidak salah nanti ada pemberlakuan denda Pak Hasanuddin ya? Baik, kita Pak. sebutnya apa? Bagaimana, Pak? Denda kita sebutnya begitu Pak? Iya, Atau? denda. Oke, nanti saya akan bahas ke sana begitu. Tapi Siap. saya akan bahas dulu persiapan dari RTMC sendiri, khususnya dari Ditlantas Polda Sulteng. Artinya ini kan kita berada di ruangan RTMC, begitu Ya. Pak Hasanuddin. Ini semua nanti akan terpantau dari sini. Siap. Oke, jadi 24 jam petugas, anggota pun juga akan memantau di 4 titik tersebut. Betul sekali, Pak. Jadi RTMC ini tempatnya para operator untuk memantau pelanggaran-pelanggaran yang ada di 4 titik, tambah 2 kamera Handheld tadi. handheld ya, Pak. Oke. Jadi dipantau semua. Jadi nanti kita lihat kalau seumpama dari kita mau melihat pelanggar dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu nanti tercover sini, tersimpan Oke. semua di back office. Jadi kalau seumpama pelanggarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya mau lihat, bisa langsung Semuanya dilihat. terpantau. Iya, Pak. Nanti Baik. kita saksikan sebentar bagaimana cara pengambilannya, Ya. kemudian hasilnya apa. Saya penasaran gitu Pak Siap. Hasanuddin. Tapi sebentar, Pak Hasanuddin. Tapi kalau kita bicara tentang urgensi, Pak, artinya memang Polda Sulteng ini apakah sudah menjadi kesekian kalinya untuk Polda di seluruh Indonesia untuk penerapan ini, atau yang bagaimana begitu Pak? Atau terobosan baru sebenarnya dari institusi ini? Ini salah satu terobosan dari Polri. Ini adalah launching yang ketiga. Ketiga. Artinya Polda Sulawesi Tengah ini di launching yang terakhir Oh, dari 8 Polda. Jadi Dari besok 8 insya Allah Polda. kalau tidak ada halangan, besok di launching itu 8 Polda, termasuk Polda Sulteng. Sehingga Polda Sulteng itu mengedepankan kamera handheld tadi itu. Kalau statis itu Polda yang lain sudah memiliki semua. Sudah memiliki semua. Iya, Pak. Oke, kenapa kemudian Pak akhirnya Polri dalam hal ini khususnya Polda Sulteng harus menerapkan ETLE Pak untuk Palu sendiri sebagai ibu kota Sulteng Pak? Betul sekali. Jadi salah satu program Kapolri mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dengan petugas. Makanya nih dipergunakan kamera ETLE. Iya, karena kalau biasa Pak, minta maaf nih Pak ya, biasa kami sebagai pengguna kendaraan, masyarakat awam, terkadang ketika ditilang, wah udah takut nih, kena denda nih. Nah ini kemudian akan mengurangi interaksi itu. Itu keinginan dan tujuan dari Polri begitu Pak ya? Ya. Oke, dan ini kemudian akan berlaku 22 September mulai besok Pak. Baik. Jadi pelaksanaan untuk kamera ETLE ini besok di launching tanggal 22. Ya. Kemudian nanti 1 bulan ke depannya itu masih sosialisasi. Masih sosialisasi. Artinya bagi pelanggar itu tetap kita kenakan tilang, namun tidak dikenakan denda. Artinya sosialisasi selama sebulan. Tanggal 1 November itu berarti sudah kena tilang. Kena Wah. tilang berarti kena denda. Ini sahabat Umas Polda Sulteng per 1 November ini kita siap-siap karena bentuk penilangan atau bentuk denda itu sudah akan diterapkan gitu Iya. Pak Hasanuddin. Jadi mulai besok akan di launching, tapi ini masih bentuknya adalah sosialisasi dan juga edukasi begitu. Baik, Pak Hasanuddin, kenapa kemudian memilih 4 titik begitu Pak? Jadi ada di jalur 2 Muhammad Yamin, titik dari sisi Mangaraja akan kerekam, dan kemudian dari Dewi Sartika Bandara itu yang kedua, kemudian dari Gajah Mada, dan di Jalan Samratulangi Pak ya, depan Betul Pangkalan sekali, Pak. Bedur. Atas dasar apa Pak pemilihan dari 4 lokasi ini Pak? Baik, yang pertama dasarnya kenapa kita memilih tempat kalau di depan kantor gubernur itu adalah KTL, kawasan tertib lalu lintas. Ya. Memang gitu. Kemudian kita mengambil lagi di Muhammad Yamin itu daerah padat sehingga kita menginginkan bagaimana ketertiban itu bisa terlaksana dari itu, termasuk Gajah Mada. Perlu kita ketahui bahwa dari 4 kamera ETLE itu ada lagi 7 kamera pemantau. Dia yang memantau. Mulai dari Simpang 3 Mamboro, kemudian traffic light Untat, ada lagi Sigma, kemudian di Palupi, ada semua di Gajah Mada, ada kemudian di pantai dekat Swissbell itu ada lagi di situ Pak. Ada semua Pak, tapi itu hanya sebatas monitor, jadi kita bisa lihat. Kemudian untuk antisipasi di monitor itu ada TOA, kita mengingatkan dari sini Pak. Kita Itu nanti sampaikan suaranya baik. Pak Hasanuddin Ya, itu yang muncul di dengar bawah, di Pak. situ. Pak Hasanuddin punya suara nanti yang Ya, muncul. Pak, Den ini Pak, kalau bisa mundur, dia menerobos lampu merah, kan bisa Oke. diingatkan di situ Pak. Kemudian dari 7 kamera monitoring itu ada lagi kamera analitik.
Analitik ini menghitung kendaraan berapa yang masuk. Ya. Seumpama dari Donggala, bisa dalam satu hari ditahu berapa kendaraan yang masuk. Karena di situ lengkap dengan datanya. Dari seumpama dari arah Parigi dihitung juga berapa yang masuk, sehingga kita bisa tahu berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Pak Hasanuddin, kecanggihan-kecanggihan yang kemudian ini menjadi salah satu terobosan dan kemudian dinamika dari institusi Polda Sulteng begitu Pak. Apa yang sebenarnya ingin dicapai begitu Pak dengan sistem ETLE dan juga kecanggihan alat elektronik yang akan di launching per 22 September ke depannya akan panjang begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Betul sekali Pak. Jadi dengan adanya kamera ETLE ini kita mengharapkan masyarakat kita itu tertib. Harus tertib berlalu lintas gitu ya. Ingat bahwa dengan kita tertib di jalan, kita ini masih tunggu keluarga di rumah. Betul. Tertib untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua mengurangi interaksi langsung. Tadi itu Pak, dengan mengurangi petugas. interaksi dengan petugas. Jadi perlu kita ketahui bilang kamera ini tidak ada kompromi Pak. Ya. Tidak ada kompromi. Kenapa? Semua kendaraan yang lewat itu di capture semua, dipoto semua. Berapa yang lewat yang melanggar dipoto. Jadi nanti itu dipisah. Nanti kami perlihatkan berapa yang melanggar tidak menggunakan safety belt. Nah, berapa yang melanggar tidak menggunakan HP pada saat mengemudi. berkendara. Berapa yang melanggar yang tidak menggunakan helm. Kemudian berapa yang menerobos lampu merah. Itu bisa dilihat semua. Iya. Jadi pelanggarannya itu bisa dirinci sedetail itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini memang detail sekali apa yang kemudian menjadi hal yang baru ya. Sekali lagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu kami ingatkan kembali bahwa 22 September nanti akan di launching ETLE, itu kita sebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement gitu ya, Pak Hasanuddin, atau sistem penegakan hukum terhadap masyarakat dalam pelanggaran lalu lintas ya. Ada beberapa poin yang memang kemudian diinginkan, salah satunya adalah mengurangi interaksi antara petugas dan juga pengendara begitu. Tapi memang per 1 November artinya Pak Hasanuddin dari sekarang mari kita bersiap-siap begitu. Pak Hasanuddin tadi sudah mengatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran itu nanti yang akan dikenakan denda dan akan kemudian ditilang secara elektronik, seperti misalnya tidak menggunakan sabuk pengaman, seat belt. Itu penting begitu Pak. Ketika saya nih bawa mobil harus pakai sabuk pengaman, itu memang penting gitu Pak Hasanuddin ya. Sangat penting. Jadi sebelum kita pengendara kita harus tadi itu siap diri. Sama saja kalau kita naik pesawat, kita tahu itu setiap naik pesawat itu kita harus menggunakan bel, ya. Tetapi kenapa diingatkan terus? Kita ini kan manusiawi Pak, paling tidak kita harus mengingatkan. Makanya itu sosialisasi, kita mengingatkan masyarakat kita, termasuk diri kita sendiri, bahwa sebelum kita, pada saat kita mengendara, paling tidak kita menggunakan safety belt. Jangan menggunakan HP, karena itu membahayakan baik terhadap pengemudi itu sendiri maupun orang lain. Gitu. Baik, jadi penggunaan safety belt atau seat belt, kemudian tidak menggunakan handphone atau gawai Anda begitu ya, sahabat Humas Polda Sulteng. Ini kalau kita bicara mungkin di mobil begitu Pak ya, kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, kalau kendaraan beroda 2 yang di capture adalah tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm, kemudian tidak TNKB. Kemudian ada marka jalan. Marka jalan itu dilewati ya. Siap. Kemudian menerobos lampu merah. Nah, ini kadang kita biasa menerobos nih Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, tapi sebenarnya kalau lampu kuning gitu ya, itu sebenarnya bisa jalan atau gimana tuh Pak? Akan ada penilangan juga atau pelanggaran itu disebutnya Pak? Betul sekali. Jadi biasa kita lihat pada saat lampu kuning bukannya kita pelan, tapi kita laju. Sebenarnya kita lampu merah lagi. Ya, seharusnya kita pelan dan persiapan untuk berhenti. Begitupun pada saat selesai berhenti kan menyala lagi lampu kuning. Itu persiapan kita untuk maju. Itu Pak. Nah, berarti ketika nanti saya Pak, sederhananya ketika lampu kuning ini persiapan untuk harusnya berhenti, tapi saya terobos, ini saya akan ke capture nanti Pak. Betul Pak. Itu saya sudah dikenakan bentuk pelanggaran. Wah, saya harus hati-hati nih Pak. Ya, itu namanya menerobos lampu merah Pak. Menerobos lampu merah begitu ya. Pak Hasanuddin, ini kan memang dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang ke-67 Pak ya. Hari lalu lintas Bayangkara ke-67 begitu Pak ya. Artinya poin-poin apa Pak yang memang tadi sudah disampaikan, seperti mengurangi interaksi antara petugas dan pengendara, kemudian juga ingin biar kita ini ada kecanggihan tersendiri, terobosan sendiri begitu Pak, atau ada hal-hal apa esensi yang harus kita pelajari Pak lagi sebagai pengendara dan juga Bapak sebagai institusi Polda yang kemudian akan mengawasi kami? Yang utama kita mengharapkan adanya Kamsel Titcar Lantas, ada ketertiban di masyarakat kita, sehingga
masyarakat kita ini tidak seperti dipaksa lagi. Ada kesadaran. Ya. Ada kesadaran. Itu yang penting Pak tertib, Sanudin, ya. Sehingga tidak perlu dipaksa. Nanti ada polisi baru mau tertib. Nanti ada polisi baru mau pakai helm. Ya. Saya kira sudah cukup dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah cukup lama diberlakukan, tapi ya kita lihat sendiri fenomena di masyarakat masih ada lah. Artinya ada beberapa mungkin alasan kenapa tidak menggunakan helm. Salah satunya mungkin jarak dekat, atau mungkin lupa, atau mungkin tidak ada helm, atau mungkin ada juga kebiasaan tidak suka pakai helm. Ya bisa Takut saja. rambutnya rusak. Ya, atau mungkin kalau pakai helm sakit kepala. Oh gitu. Iya. Ada juga, Ada Pak, juga, Pak. yang beralasan tidak menggunakan helm sakit kepala Pak Sanudin, ya. Jadi Oke. fenomena ini dengan adanya kamera etle ini tidak ada lagi alasan. Tidak kompromi. Tidak ada kompromi. Tadi Pak Sanudin mengatakan tidak akan ada lagi Tidak ada kompromi. kompromi. Satu kali 24 Iya. jam mengawasi kita. Jangankan masyarakat, polisi pun Ah, tercapture. polisi harus menjadi contoh, Betul, Pak, ya. Pak. Harus menjadi teladan dulu. Tercapture karena dia tidak melihat itu polisi atau apa di dalam. Dia melihat oh ini melanggar. Capture semua. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kamera ini cukup canggih. Kaca yang biasanya di ribbon itu sampai 100% pun Bisa ke capture, Pak. tembus. Nanti kita lihat. Kelihatan terang sekali dalam. Terang sekali, Pak. Berarti kalau saya lagi berantem di dalam bisa kelihatan juga tuh, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Baik. Yang jadi masalah juga jangan sampai nanti kita malam hari kita bawa mobil yang di sebelah biasanya istri di rumah rambutnya pendek, Nah. di malam hari ada rambut panjang di sebelah. Ini jadi masalah. Ini tadi saya mau tanyakan sebenarnya Pak Sanudin, jangan sampai saya pribadi ke capture nanti sama orang lain begitu, Pak. Wah, ini bisa bahaya sanksi sosial gitu ya, sahabat Humas Polda Sulteng ya. Ya, jadi sahabat Humas Polda Sulteng perlu kita ketahui bahwa kita sudah membuat MOU Dengan siapa Pak Sanudin? dengan Pak Kejaksaan Tinggi, Oke. Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian kantor pos. Iya. Jadi nanti setelah dikonfirmasi betul apa tidak seumpama pelanggarannya saya melanggar, bahasa melanggar. Dari hasil foto itu kita print, kemudian nanti kantor pos yang mengantar ke alamat sesuai dengan di STNK. Nah, menjadi masalah tadi yang saya sampaikan, apabila yang di sampingnya kita bukan istri kita, yang terima nanti surat ini istri di rumah, Pak kan jadi Sanudin masalah. ini lelucon juga Ya ini, Pak. betul. Ya, makanya saya tadi sampaikan kita harus tertib pribadi, tertib diri, termasuk itu, Pak. Saya udah jadi takut. Oke, sahabat Humas Polda Sulteng, seru sekali kita membahas tentang penerapan sosialisasi tilang elektronik atau kita sebutnya dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement begitu. Karena sekali lagi kesadaran kita ini bagaimana kemudian kita berkendara dengan baik, berkendara dengan benar, dengan jalur yang baik dan jalur yang benar begitu juga, Pak Sanudin. Nah, ini tentunya penasaran nih, Pak. Bentuk dendanya atau sebelum ke denda nih Pak, bentuk penilangannya seperti apa? Apakah misalnya saya di hari ini Pak melakukan pelanggaran, tidak menggunakan sabuk pengaman, itu langsung dilaporkan atau langsung ada apa begitu Pak nantinya? Jadi pada saat kita lewati yang ada kamera ETLE, ternyata kita tidak menggunakan safety belt, itu langsung tercapture, langsung masuk ke back office. Back office itu artinya RTMC sini Pak ya? RTMC sini, bisa kita lihat. Jadi teman-teman di sini akan langsung bisa mendapatkan laporannya. Iya. Nah, kemudian setelah itu kita mengirimkan surat konfirmasi. Ke siapa Pak? Ke pelanggar. Pengendara yang bersangkutan. Iya, Pak. Nah, kemudian setelah itu dari pengendara ini menyampaikan ke kita kalau seumpama dia, Pak bukan saya Pak, itu memang betul motor saya Pak, tapi bukan saya yang kendara. Baik, kita perlihatkan ada fotonya Pak. Betul Bapak ini? Oh betul Pak. Nah itu dari hasil surat konfirmasi tadi itu, kemudian nanti dikenakan tilang. Tilang. Nanti tilangnya kan langsung dibayar ke pengadilan saja pada saat sidang. Nah proses pengiriman dokumen yang menyatakan kesalahan itu biasa nanti berapa lama Pak? Misalnya di hari ini konfirmasinya berapa lama? 3 hari atau sampai 3 hari itu ya. Oke, dan itu kemudian langsung ada penilangannya Pak, bentuknya denda. Nah kalau untuk tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt itu dendanya berapa Pak? Jadi ada beberapa pelanggar yang sesuai dengan MOU Kejaksaan dengan Pengadilan Tinggi dengan Polda Sulawesi Tengah. Yang pertama melanggar apil traffic light, itu sesuai dengan kesepakatan 250. Sebenarnya bukan ini, tapi ini adalah sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Kemudian melanggar marka jalan, lampu merah, sebagaimana pasal 287 ayat 1 untuk pasal 106.
itu dendanya 250. Ini melanggar marka jalan Pak, ada garis pembatas Pak Sanudin, tapi kita melewati garis pembatas tersebut ya. Karena mungkin tidak ingin antrian panjang gitu. Itu maksudnya Pak ya? Iya. Oke, itu didenda Rp250.000. Nah, kemudian tidak dilengkapi dengan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Tanda nomor kendaraan bermotor. Ya, itu ada sebagaimana pasal 280. Junto pasal 68 ayat 1 dendanya 300. Nah, itu dikatakan Pak Sanudin TNKB yang sah, artinya seperti apa begitu Pak? Dari back office melihat bahwa TNKB ini sah atau tidak? Jadi apa yang harusnya menjadi catatan kita Pak sebelum kita break? betul, bahwa TNKB itu sesuai standar. Memang sudah ada standarnya. Ya. Biasanya kan TNKB kita dibikin-bikin, Baik. kita yang mau cantik, Nah. tapi sesuai dengan standar. Oke, ditahan dulu Pak Sanudin. Kita akan break dulu, sahabat Humas Polda Sulteng. Nanti kita akan kembali lagi di podcast Prosesi Polda Sulteng, masih membahas tentang sosialisasi e-tilang atau kita sebut dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Kami segera kembali. Sahabat Humas Polda Sulteng, kembali lagi kita di podcast Presisi Polda Sulteng. Kita masih membahas tentang persiapan dari launching e-tilang atau kita sebut dengan ETLE begitu Pak ya. Nah, ini sekali lagi masih bersama dengan AKBP Hasanuddin SHMH tadi, atau saya menggali dengan Pak Hasanuddin yang tadi sudah menjelaskan begitu banyak dan secara rinci seperti apakah kemudian ETLE ini akan diberlakukan di Palu khususnya, dan ini akan mulai berlaku per 22 September walaupun memang ini masih dalam tahapan sosialisasi. Namun diingatkan kembali 1 November kita sudah harus mengantisipasi dan waspada terhadap pemberlakuan e-tilang ini. Pak Hasan, tadi kita terpotong, jadi ada beberapa pelanggaran yang kemudian akan ditindak. Betul. Begitu ya, akan ditindaki. Tidak menggunakan, yang pertama tadi melanggar apil, benar ya Pak ya? Atau traffic light, kemudian melanggar marka jalan, tidak dilengkapi TNKB yang sah. Nah, yang kemudian keempat, tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, itu berapa dendanya itu Pak? Jadi tadi saya sudah, terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak menggunakan TNKB itu dendanya 300, kemudian tidak menggunakan sabuk keselamatan itu dendanya ada 100.000. Perlu kita ketahui bahwa apabila kita sudah kena tilang, kemudian kita abaikan, karena ini kan terkoneksi semua, terkoneksi ERI, Samsat, kemudian terkoneksi dengan Dukcapil. Apabila nanti kita ada pengurusan di Dukcapil, umpama kita mau buat KTP, itu nanti terbuka, terblokir di situ kalau kita abaikan ini. Jadi nanti dari petugas Dukcapil menyampaikan, Pak tolong dibayar dendanya dulu, denda tilang, Bapak pernah ditilang, tidak bayar, diabaikan itu Pak. Kemudian dengan adanya kamera ETLE ini, seumpama hari ini saya dikenakan tilang. Besok saya melanggar lagi, ditilang lagi. Jadi akumulasi Pak. Akumulasi. Jadi itu Pak. Itu yang perlu kita antisipasi. Kemudian menggunakan ponsel pada saat mengemudi. Nah, penggunaan ponsel itu biasanya paling sering nih Pak Hasan. Paling sering. Itu dendanya berapa Pak? Dendanya itu 500.000 sesuai dengan pasal 283 untuk pasal 106 ayat 1. Oke, kemudian juga mobil barang untuk angkut orang tanpa alasan itu dendanya? Dendanya 100.000. 100.000. Ini kayak seperti mobil pick up begitu Pak? Betul. Kemudian ada orang yang di belakang. Ya. Jadi itu tidak boleh. Itu diperuntukkan untuk barang saja. Untuk barang bukan saja. untuk manusia. Ya. Dan yang terakhir, pasan pelanggaran tidak mengenakan helm, ini khususnya kendaraan beroda 2, itu didenda 200.000. 200.000, betul. Oke. Jadi tadi Pak Hasan akan terkoneksi dengan beberapa instansi seperti Samsat dan kemudian juga Dukcapil gitu Pak ya. Jadi ini ada sistem akumulasi nantinya Pak, dan ini bisa menghambat pengusulan atau pengurusan dokumen-dokumen kita begitu. Oke. Pak Hasan, dari semua denda, jumlah denda atau nominal denda, itu prosedur penindakan kamera ETLE seperti apa begitu Pak? Baik Pak. Jadi apabila sudah kita tercapture, sudah dipoto, kemudian kita mengurus untuk tilangnya, kemudian kamera untuk mengirim hasil foto yang dari kamera statis tadi maupun yang mobile. Kemudian pelanggar lalu lintas yang terjadi, kemudian data pelanggar tersebut akan mengirimkan ke back office. Tadi saya sudah jelaskan ke back office. Betul. Kemudian selanjutnya operator back office melakukan validasi. Divalidasi lagi, betul apa tidak? Betul apa tidak mungkin saya melanggar, itu divalidasi lagi. Kemudian setelah pelanggar menerima surat konfirmasi, pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui website. Nanti ada website konfirmasi. Kalau seumpama tidak sempat menggunakan website, karena ini kan tidak semua masyarakat menggunakan itu, dia langsung ke kantor Direktorat Lalu Lintas.
Kemudian setelah pelanggar melakukan konfirmasi, maka petugas akan melakukan proses penilangan. Ya. Ya, serta memberikan kode berupa via SMS melalui Itu BRIFA adalah yang dari BRI. Nanti ada kode di situ, sehingga kita oke. nanti langsung membayar ke BRI, bayarnya bukan jadi ke petugas. kerjasama dengan bank juga, Betul salah sekali, satu Pak. bank. Kemudian Pak Hasan, Setelah pelanggan melakukan Ya. konfirmasi, pelanggan dapat melakukan pembayaran denda. ya, Ya, pembayaran denda. sesuai dengan akumulasi tadi Betul, dendanya Pak. begitu ya. Nah, kemudian Kemudian apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, itu selama 15 hari sejak terjadinya pelanggaran. 15 hari, Pak. Berarti ini 2 minggu, Pak. Ya. 2 minggu kasih waktu. Tetapi tidak menyelesaikan pembayaran denda tilangnya, maka sistem akan melakukan pemblokiran, diblokir STNK. Ya. Ya, secara otomatis, Pak. Ini secara otomatis Ya. diblokir, dan petugas akan mengajukan nota dinas pemblokiran harian ke Samsat. Diajukan pemblokiran ke Samsat. jadi efeknya ini STNK itu nanti sampai diblokir kalau dalam kurun waktu 15 hari tidak melakukan pembayaran. Betul begitu, Pak. sekali, Pak. Jadi kita harus berhati-hati begitu. Betul. Ya. Nah, Kemudian mungkin ada juga pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kendaraan dari luar? oke. Nah, itu kalau kendaraan dari luar, luar daerah atau luar provinsi, maka data pelanggar yang akan dikirim oleh back office Polda Sulawesi Tengah ke back office nasional, ya, ke Korlantas, ke Jakarta. Yang selanjutnya oleh back office nasional, data tersebut akan diteruskan ke back office daerah asal, Polda masing-masing. Polda masing-masing. Nanti ditarik datanya di sana, betul apa tidak, plat A, seumpama plat A sekian dikirim ke Polda Banten. Jadi artinya Pak Hasan, ini semuanya data ini terkoneksi, Betul. terintegrasi dengan baik, satu data begitu. Jadi kita sama sekali tidak boleh melakukan pelanggaran dan tidak ada kompromi sekali lagi. Betul begitu. sekali, Pak. Oke, Pak Hasan, saya ingin dong Pak Hasan mengajak saya begitu Pak Hasan untuk kemudian Boleh, melihat seperti apakah sistematika Boleh, atau Pak. teknis dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman di RTMC atau Ya. kita sebutnya back office. Ya. Oke, kita langsung saja Pak Hasan ke sana. Ya. Ya. Nah, ini sudah ada 3 teman kita ya yang standby. Betul, Pak. 3 petugas ya. Oke, Pak Hasan, ini bisa menjelaskan apa ini, Pak? Ini ada beberapa layar besar, Pak, ya, di depan kita, dan ini semuanya adalah titik pantauan di 4 titik tersebut, Betul. Pak Hasan. Jadi yang pertama paling kiri di atas itu di McDonald Muhammad Yamin, Ya. itu kamera headlay, Pak. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua simpang 4 Basrah, Basuki Rahmat atas. Nah, Ini yang tempatnya untuk kamera statis, Pak. ya. Kemudian yang ketiga ini pos PJR Gajah Mada, Pak. Yang ini, Pak, ya, Ya. ketiga, screen yang Yang ketiga dari kemudian yang kiri. keempat ini adalah kamera analitik yang di BNI, jadi bisa menghitung kendaraan. Oke. Ya. Kemudian yang bawah ini yang di Sigma. Ini monitoring, Pak. Di monitoring, kemudian ini di Mamboro, monitoring semua, dimonitor di sana. Kemudian ini Basuki Rahmat. Kemudian di sebelahnya lagi di Petran, Pak, ini. Di Petran. Jadi kendaraan dari yang di Petran itu ada monitoring juga. Ya. Kemudian yang di Sigma, Sisingamangaraja, Pak, ini. Kemudian di Untat, ada di Untat. Kemudian jam desa, Jalan desa di mana, Pak? jam desa, Pak. Oh, jam desa. Jam desa di depannya radar. Oke. Ini Sisal Jupri, Pak. Sisal Jupri. Kemudian paling bawah Bundaran Palupi. Ya, Kalau ini ini kita bawah ini. ya. Kita dipantau juga di sini, Pak Hasan, ya. Baik, Oke. kita lihat jumlah pelanggaran yang ada di Sulawesi Tengah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, coba Baik, operator kita buka silakan nih. dibuka. Ya, operator. Oke. Nah, ini pelanggar jumlah totalnya itu 145.347 ribu. 145.347. Ya, Ini kurun pelanggar. waktu dari kapan sampai kapan? Dari Pak tanggal Hasan? 1 sampai tanggal 20 September. Belum jadi- 1 bulan. Belum 1 bulan, Ya, belum 1 itu bulan. sudah ada 145.347 pelanggar begitu ya, sahabat Humas Polda Sulteng ya. Ini 20 hari sudah ratusan ribu begitu Pak Hasan yang melanggar ya. Oke. Baik, kita lihat lagi pelanggaran apa yang paling banyak. Nah, kita iya. lihat gitu, sahabat Humas Polda Sulteng, pelanggaran apa? Oh, jadi ada item-item pelanggaran Ada ya, Pak ya? item yang paling banyak. Nah, misalnya apa ini? Ya, safety belt kita lihat. Yang paling sering mungkin tidak menggunakan seat belt ya Pak ya? Ya. Oke, ada berapa ini? Nah, bisa kita lihat 128, Pak. Paling banyak.
Jadi 128.000 nih. Makanya sahabat Humas Polda Sulsel, saya lagi sabuk pengaman Anda ini harus selalu digunakan begitu. Karena tadi kalau sabuk pengaman 200.000 Pak ya. Ya. Oke, saya penasaran kalau yang pakai handphone Pak. Coba kita Kita lihat dulu yang ini Pak. Yang mana, safety Pak? belt tadi contoh, contoh yang masih di tercapture Pak. Oke. Kita buka salah satunya Pak. Dibuka salah satunya yang tidak menggunakan safety belt. Ini Pak. Bisa kita lihat Pak. Jadi semoga bukan saya nih Pak Hasan. Ya takutnya Bapak yang kena. Iya, kalau saya ini udah bahaya nih kalau saya yang kemudian bawa podcastnya saya begitu Pak Hasan ya. Mana nih orangnya nih? Ini langsung didenda begitu Pak ya. Oke, ya kita lihat teman-teman. Jadi ada kolom detailnya. Ini pelanggarannya di 21 September. Berarti hari ini Pak ya? Ya. Di jam 10 tadi. Betul Pak. Wah. Ini yang terbaru Pak. Oke. Ini DA 1715 TAX. Nah ini kan kendaraan luar. Kendaraan luar. Tadi yang saya jelaskan yang terakhir itu bahwa dari sini nanti kirim ke back office Korlantas. Korlantas nanti mengirim ke Polda asal masing-masing. Kita bisa lihat Pak. DA. Kemudian kita lihat lagi orangnya betul apa tidak. Ini orangnya Pak. Aduh. Apa yang dibikin? Sebelahnya? Wah. Apa yang dibikin? Ini syukurnya ini temannya ini gitu Pak Hasan ya. Coba kalau sama yang tadi yang lain-lain gitu Pak Hasan, makhluk halus gitu. Baik, kita beralih ke yang menggunakan HP pada saat mengemudi. Menggunakan HP. Menggunakan handphone dalam berkendara. Per 1 September hingga 20 September sahabat Humas Polda Sulsel kita lihat jumlah pelanggarannya berapa? Oke, 2.584. Ya, kita buka salah satunya Pak. Oke, salah satu kita buka. Ini mungkin kita kasih contoh yang terakhir Pak Hasan ya. Betul sekali Pak. Oke, saya jadi deg-degan juga. Jangan-jangan ini semoga bukan wajah saya juga ini atau wajah teman saya ini. Satunya yang paling terbaru berarti Pak ya? Ya. Oke, kita lihat nomor platnya sudah dideteksi DN 1667ND. Lokasinya di Jalan Profesor Muhammad Yamin atau di jalur 2. Oke, bisa dibuka teman-teman operator? Iya. Oke. Iya, kita masih tunggu dulu. Ya, kita masih tunggu dulu sahabat Humas Polda Sulsel yang menggunakan handphone karena ini paling sering begitu Pak Hasan ya. Ya, betul sekali Pak. Ada keperluan tapi sambil telepon-teleponan. Ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Jadi ini semuanya titik-titik etle di 4 titik itu semuanya terekam di sini begitu sahabat Humas Polda Sulsel. Ya oke, inilah. Oh, yang sama dong. Yang tadi yang satu. Oke, sepertinya kita ngefans banget sama Bapak tadi itu. Oke, mana nih orangnya nih dan data pelanggarannya. Ini semuanya nanti akan dikenakan denda langsung Pak Hasan ya. Konfirmasinya 3 hari dan ini akan melakukan pembayaran melalui salah satu bank ya. Jadi nanti akan disosialisasi secara detail selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, ini tidak menggunakan safety belt ini. Oh iya, menggunakan kacamata ya yang bersangkutan. Oke. Coba yang ini. Ya, buka dulu. Oke. Nah, Pak Hasan artinya ini semuanya dilakukan secara transparan oleh teman-teman di back office RTMC. Terus ya, Pak. Dan ini semuanya sekali lagi tidak kompromi begitu dan ini semuanya akan diumumkan atau dipublikasikan sehingga kemudian nanti mengakibatkan akan ada sistem pendendaan atau denda begitu. Bahwa data yang ada di sini tidak ada artinya asli Pak. Asli ya? Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Apa hasilnya di lapangan itu yang ada di sini Pak. Baik. Ya, Pak. Oke. Ya, bisa ditampilkan atau tapi sebenarnya contohnya tadi sudah jelas salah satu tadi yang tidak menggunakan seat belt atau sabuk pengaman begitu. Jadi semua nomor plat dari kendaraan yang bersangkutan kebetulan tadi itu adalah kendaraan dari luar kota. Jadi itu nanti akan dikirim ke Korlantas. Ya, kemudian akan ditindaklanjuti di Polda masing-masing daerah begitu. Ya. Ini menggunakan handphone sahabat Humas Polda Sulsel dan tidak menggunakan helm. Berarti kalau menggunakan lagi menggunakan handphone dan tidak menggunakan helm ini berarti 2 denda Pak. Ya betul Pak. Wah, itu di total tadi 500.000 tambah kali 2. Iya, kalau pakai helm berapa tadi Pak? Tidak pakai helm tadi 250. 250 berarti 500 tambah 250 750 Pak. Waduh, itu 1 kali Pak. 1 kali. Kalau lewat 2 kali Pak, lewat 3 kali tambah banyak. Nah, jadi habis dong gajinya 1 bulan Pak. Betul Pak. Jadi sahabat Humas kalian perlu kami sampaikan bahwa apabila kita mungkin mau beli mobil dari luar, utamanya kayak di Jakarta plat B, harus hati-hati Pak. Harus hati-hati. Karena contoh rental. Hari ini saya pakai rentalnya si A. Ini melanggar, diabaikan. Otomatis larinya nanti ke pemilik.
besoknya saya pakai lagi atau orang lagi pakai rental itu, tilang lagi. Jadi kumulasi kemudian terkumpul semua bisa saja sampai 100 juta, 50 juta. Ini yang terjadi di Jakarta. Ini karena akhirnya kita cuma bayar denda nih Pak. Betul, ya, urusannya bayar denda begitu Pak ya. Perlu hati-hati Pak. Perlu hati-hati. Pak Hasan, nanti kira-kira ada nggak biasa kalau kita lihat di TV ada polda-polda lain itu yang kemudian suaranya sudah mulai ada dari sini nih. Pengendara DN ini itu akan ada nanti nggak begitu Pak? Betul ada, karena itu di kamera monitoring ada juga di sini Pak. Jadi bisa kita lihat. Ini yang tidak lagi menggunakan HP Pak. Wah, ini cengengesan nih Pak. Cengir-cengiran nih. Nggak tahu siapa yang ditelepon Pak. Telepon istrinya pasti itu Hasan ya. Oke. Pak, nanti berarti suaranya siapa nanti yang keluar nanti dari sini Pak? Nanti dari operator Pak. Oh, operator. Dari operator menyampaikan. Nanti dibuka di sini Pak. Ya. Jadi ini nomor pelanggaran 1223 tanggal 21 jam 10. Jadi artinya baru pagi hari tadi. Ya, lokasinya di Jalan Gajah Mada. Tipe pelanggarannya menggunakan handphone atau mengemudi dengan tidak wajar. Gitu. Kita lihat juga Pak, DN-nya itu tidak sesuai Pak. Yang mana ini tiga huruf di belakangnya Pak. Yang ini yang tertulis ini. Ini kan tidak sesuai. Padahal aslinya kan seperti ini Pak. Oke. 101 EWW. Nah, yang di atas itu tidak. Masih 2 huruf Pak. Oke. Nah, jadi sahabat Humas Polda Sulteng, sekali lagi mari kita disiplin dalam berkendara karena ini merupakan salah satu terobosan ya atau kemudian hal yang baru yang akan disosialisasikan mulai dari hari ini per 22 September nanti. Ya, namun memang ini kita masih akan terus sosialisasi Pak ya dari Polda Sulteng sendiri, tapi pastikan kita harus terus menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Pak Hasan, yang terakhir nih, apa yang kemudian menjadi tanggapan Bapak nih, mewakili Polda Sulteng, mewakili Pak Kapolda dan juga semua ya personil di sini Pak untuk kemudian memberikan edukasi kepada sahabat Humas Polda Sulteng. Makasih Pak. Harapan saya kepada seluruh masyarakat kiranya mulai dari sekarang harus tertib berlalu lintas. Demi untuk keselamatan baik pribadi maupun orang lain. Itu harapan kami Pak. Semoga kedepannya kita lebih tertib lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Hasan, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kami sehingga kami sebagai pengendara pun juga harus tahu begitu Pak bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan. Terima kasih. Pak. Baik, dan sahabat Humas Polda Sulteng, demikianlah podcast Presisi Polda Sulteng untuk episode kali ini yang tidak kalah menarik. Ya, sekali lagi mari kita dukung bersama apa yang kemudian menjadi sosialisasi dari teman-teman personil Polda Sulteng untuk kemudian lebih menertibkan kita dan memberikan kepada kita hal-hal yang baik untuk kita lakukan ketika kita berkendara. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi sekalian. Sampai jumpa.